Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Refleksi kali ini saya ingin mengangkat satu topik yang masih tetap aktual dan relevan karena ini juga menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak, yaitu soal kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kita paham bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, memiliki kekayaan sumber daya alam yang membentang hampir di seluruh wilayah negeri ini, khususnya tambang dan kelapa sawit. Saya membaca tulisan yang cukup klasik, cukup lama dari tulisan seorang profesor lingkungan dan juga profesor dalam bidang ekonomi, yaitu Profesor Gerald Hardin. Tulisan itu dimuat di sebuah jurnal sains pada tahun 1968 yang berjudul The Tragedy of the Commons. Tulisan ini sangat relevan menggambarkan situasi pengelolaan sumber daya alam di negeri ini yang carut marut belum memberikan impact positif untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan sosial. Tulisan yang sangat menginspirasi ini dari seorang Profesor Gerald Hardin dan tema yang cukup provokatif, The Tragedy of the Common. Prof. Hardin bercerita bahwa sebuah daerah wilayah yang kaya sumber daya alam, dan sumber daya alam itu tentu saja memiliki keterbatasan yang menjadi rebutan penguasaan orang-orang baik secara individu maupun secara berkelompok, dan mengakibatkan sumber daya alam yang terbatas itu mengalami tragedi karena bagi Hardin sumber daya alam itu ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Tetapi Prof. Hardin banyak bercerita soal unrenewable resources, itu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Misalnya industri tambang itu tidak bisa terbarukan, eksploitasi sumber daya laut, kemudian sumber daya yang lain juga karena tidak terbarukan maka terbatas. Sementara banyak orang yang saling berebut, saling mencari keuntungan dengan berbagai macam cara, pada akhirnya akan terjadi satu pengurasan secara eksploitatif dan menimbulkan konflik sosial akibat memiliki keinginan yang sama untuk mengakumulasi sumber daya alam tersebut. Fenomena ini, fakta ini bisa dilihat di beberapa negara yang memiliki sumber daya alam selalu menimbulkan tragedi kemanusiaan atau the tragedy of the common. Jadi sumber daya alam itu sebetulnya milik bersama, tetapi ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang lebih memiliki akses, memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi, merampas sumber daya alam. Jadi di sini berlaku hukum besi, siapa yang kuat itu yang banyak menguasai sumber daya alam itu. Akibatnya terjadi tragedi kemanusiaan. Kalau kita baca dalam beberapa jurnal atau studi literatur, dalam kasus beberapa negara di Afrika misalnya, Afrika itu juga memiliki sumber daya alam yang kaya, tambang, nikel, tetapi sumber daya alam yang kaya itu tidak berbanding lurus dengan meningkatkan kesejahteraan
sosial dan keadilan masyarakat. Karena yang menguasai adalah orang-orang tertentu yang memiliki kuasa. Kalau kita nonton film yang cukup menarik sekali, yaitu Blood of Diamonds, satu film yang menggambarkan bagaimana negara Sierra Leone yang kaya berlian. Ini film ini bagus, menggambarkan situasi beberapa negara di Afrika, di negara Sierra Leone, bahwa negeri ini sumber daya alam yang dieksploitasi tetapi melahirkan konflik sosial karena ada pertarungan perebutan, terutama antara warga dengan aparat tentara yang membackup korporasi, membackup perusahaan. Bahkan sejumlah studi literatur, banyak negara yang kaya justru penguasanya itu terlibat di dalam praktek korupsi, menggunakan kekuasaan, posisi, dan kesempatan untuk mengakumulasi sumber daya alam dengan cara koruptif bersama para kroni bisnis dan politik. Ini yang juga banyak terjadi di beberapa negara di Afrika. Juga terjadi di Venezuela yang kaya, yang terkenal dengan minyak, tetapi masyarakatnya miskin di Venezuela. Begitu juga yang kita sering baca tulisan Dutch disease, penyakit Belanda. Ini satu teori yang menggambarkan sebuah negara yang tidak memiliki relevansi secara signifikan secara ekonomi, negara yang kaya tetapi tidak mensejahterakan. Maka kita lihat beberapa negara, salah satunya di Venezuela, juga di beberapa negara Afrika, sehingga muncul satu teori yang sangat populer kalau rajin mengikuti perkembangan lingkungan, maka kita temukan satu kalimat Dutch disease, penyakit Belanda. Artinya negara yang kaya secara sumber daya alam, baik itu minyak, tetapi tidak memiliki relevansi dengan kesejahteraan sosial ekonomi warganya. Ini cerita, saya masih bercerita soal beberapa negara yang kaya sumber daya alam, tapi tidak mensejahterakan. Tulisan yang cukup populer juga dari seorang ekonom, profesor ekonom Jeffrey Sachs, yang bukunya sangat populer, Escaping Natural Caste. Buku yang laris ini sering menginspirasi para kawan-kawan aktivis NGO Walhi, aktivis sosial yang bergerak dalam soal lingkungan. Buku Jeffrey Sachs ini cukup menginspirasi bagi para aktivis lingkungan bahwa alam yang kaya itu seringkali menjadi satu kutukan manakala kebijakan pengelolaannya tidak mengedepankan prinsip-prinsip good governance practice, yaitu ada accountability, kemudian bagaimana pengelolaan secara transparan kebijakan yang memihak kepada kepentingan publik. Kalau tidak menerapkan good governance practice tetapi lebih banyak mempraktikkan bad governance practice, pengelolaan yang buruk, pengelolaan yang tidak transparan, koruptif, eksploitatif, maka akibatnya sumber daya alam itu bukan menjadi blessing, berkah, tetapi menjadi kutukan. Secara jelasnya bisa kita baca di dalam buku Escaping Natural Resource Curse, berkelit dari kutukan sumber daya alam yang ditulis Profesor Jeffrey Sachs. Saya sengaja konten kali ini mengangkat tema cerita soal sumber daya alam. Tadi saya memulai menyebut Indonesia salah satu negara yang ditakdirkan memiliki kekayaan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam ini dikelola secara baik
mengedepankan prinsip-prinsip good governance, good corporate governance, maka negeri ini akan menjadi kaya raya. Secara normatif, kita bisa melihat, baca dalam konstitusi negara, dan kita sudah fasih dan hafal ini. Pasal 33, sumber daya alam yang kaya ini harus dan wajib dikelola oleh negara demi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih begitulah intinya. Tetapi apa yang terjadi? Sumber daya alam kita di negeri ini justru dikelola oleh korporasi, investor, dan negara menjadi pecundang. Ini terbalik, logikanya terbalik. Sehingga kita miskin, negeri ini miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. Merana di tengah sumber daya alam yang melimpah. Ini ada satu kekacauan dalam pengelolaan yang tidak transparan, tidak akuntabel kalau kita menggunakan perspektif teori good corporate governance. Bila kita membuka lembaran sejarah awal eksploitasi kelapa sawit misalnya di Pulau Sumatera, itu sudah dieksploitasi sejak zaman kolonial Belanda, ya kurang lebih 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Negeri yang kaya, tumbuh subur, kelapa sawit, misalnya di Sumatera, Kalimantan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah industri kelapa sawit itu sudah memberikan keadilan dan kesejahteraan secara sosial ekonomi bagi warga, bagi daerah yang memiliki sumber daya ekonomi kelapa sawit itu? Sama saja bagaimana pada zaman Belanda eksploitasi industri timah di Sumatera diombilin dan sampai alam menjadi hancur, dieksploitasi, dikuras habis. Apakah memberikan impact secara sosial ekonomi bagi warga? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu menjadi pertanyaan problematik, apalagi di era demokratisasi saat ini. Apakah eksploitasi emas di Pulau Papua sana seiring kebijakan pemerintah dengan Undang-Undang 1969, kebijakan mengundang investasi investor masuk di negeri ini, Papua menjadi epicentrum pengurasan sumber daya alam yang sangat kaya, emas di Tambagapura. Apakah warga Papua itu sudah sejahtera dengan emas yang luar biasa, industri emas paling terkaya di dunia, memberikan impact kesejahteraan bagi warga Papua? Tentu pertanyaan ini perlu kita ajukan mengingat tanah Papua yang kaya sumber daya alam. Kalau saya tadi cerita soal industri kelapa sawit sejak zaman Belanda dan sampai hari ini, dan beberapa daerah yang lain juga, apakah eksploitasi itu sudah mensejahterakan masyarakat lokal? Sahabat Ohayb Official, saya sengaja mengangkat tema ini untuk konten kali ini. Dan saya akan bercerita lebih lokalistik, yaitu kasus Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil tambang batu bara terbesar kedua di negeri ini setelah Kalimantan Timur.
Dan secara masif akhir tahun 70-an, Kalsel ini menjadi epicentrum industri tambang dan berlangsung sampai hari ini, yang ditongkrongi oleh sejumlah perusahaan tambang, baik itu perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang biasa disebut PKP2B, atau pemerintah daerah yang disebut dengan IUP, izin usaha pertambangan. Sehingga tambang di Kalsel ini menjadi pemandangan yang sangat menarik untuk kita amati. Mengapa? Dengan eksploitasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dari ratusan perusahaan tambang di Kalimantan Selatan yang menyebar hampir di seluruh kabupaten di Kalsel, terutama misalnya Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanjung atau Tabalong. Ini menjadi daerah kawasan epicentrum eksploitasi sumber daya alam dan berlangsung sampai hari ini. Secara logika, seharusnya sumber daya alam yang kaya seperti Kalimantan Selatan ini sudah mensejahterakan bagi warga lokal Kalimantan Selatan, baik dilihat dalam konteks pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dan APBD Kalimantan Selatan 46% itu masih tergantung dengan sumber daya alam. Nah, sementara kalau kita perhatikan hari ini, dampak dari eksploitasi industri tambang yang masif itu sudah merubah struktur ekologi alam. Misalnya penggundulan hutan, lubang-lubang yang nggak bisa dihitung lagi, kemudian dampak sosial yang lainnya yang bisa kita sebut. Misalnya penggusuran lahan-lahan warga, kemudian juga terjadinya kriminalisasi dan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya konflik antara warga dengan perusahaan, antar perusahaan itu sendiri, sehingga menjadi satu tragedi, the tragedy of the commons, apa yang diucapkan Profesor Gerard Hardin, dan beliau sudah menulis dan memperhatinkan beliau dalam melihat bagaimana hutan Amazon di Brazil yang sudah secara pelan-pelan punah. Gerard Hardin melihat ini persoalan yang menimbulkan keprihatinan global dan menjadi masalah serius. Dan apa yang dipikirkan oleh beliau ternyata juga terjadi di Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita membaca, melihat satu musibah longsor di jalan negara di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga di Kintab dan beberapa di tempat lain seperti di Kota Baru. Jalan rusak, longsor, dan banyak warga yang menjadi korban, misalnya korban rumah, pemukiman. Walaupun ya saya belum tahu apakah ada korban jiwa, tetapi yang jelas kita sulit untuk tidak mengatakan ini akibat dari eksploitasi tambang
yang dekat dengan perkampungan warga, bahkan dekat dengan jalan raya. Jadi logika para pebisnis tambang ini sekedar menguras habis sumber daya alam tanpa pernah berpikir efek sosial dan nyawa manusia. Bagaimana galian tambang yang dalamnya 15 sampai 20 meter itu terjadi di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Satu, tepatnya di sebuah perkampungan namanya Sinar Bulan. Kita kalau dari Banjarmasin bisa kita lihat sebelah kiri, juga ada di sebelah kanan. Mengapa ini semua terjadi? Seharusnya regulasi yang dibuat oleh lembaga yang bernama DPR itu, regulasi yang dilahirkan peraturan daerah ataupun undang-undang mineral dan batu bara itu bisa mengeliminasi dampak kerusakan lingkungan atau dampak lainnya. Tetapi faktanya perangkat regulasi kebijakan maupun kebijakan dari pusat maupun daerah sepertinya tidak bekerja, tidak mengantisipasi persoalan bagaimana terjadinya tragedi of the common itu. Yang terpikirkan adalah bagaimana mengakumulasi sumber daya alam untuk mengumpulkan kekayaan khususnya para pengusaha dan jaringannya. Logika akumulasi yang serakah dan predatoris ini tanpa mempertimbangkan keselamatan warga lokal, ini yang terjadi. Longsor, dan longsor ini bukan satu kali saja, sudah sering. Ya, yang terjadi di Kecamatan Satui dan beberapa lokasi daerah yang lain. Belum lagi kecelakaan jiwa yang beberapa tahun itu terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Sahabat UHAIP Official, sengaja saya mengangkat tema ini karena kita ini, khususnya industri atau pejabat daerah, yang dipikirkan adalah mengejar PAD, pendapatan asli daerah. Kalau kita bicara soal royalti, berapa persen negara ini yang didapat khususnya daerah, katakanlah Kalimantan Selatan yang terkenal dengan kekayaan tambangnya. Berapa persen dari royalti tambang itu, di mana hampir setiap hari tongkang-tongkang batu bara melewati Sungai Barito. Setiap hari dalam satu tahun berapa juta metrik ton yang diekspor ke luar negeri. Ini sangat menyedihkan dan sangat membuat warga Kalimantan merasa hanya mendapatkan ampasnya. Negara pun juga begitu. Jadi betul sejumlah tulisan yang mengatakan tidak otomatis negara yang kaya sumber daya alam itu mensejahterakan negara itu. Misalnya negara Venezuela dan beberapa negara yang lainnya, manakala kebijakan pengelolaannya, regulasi yang ada sekedar menguntungkan para
pengusaha atau korporasi. Ini nggak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus. Sampai kapan? Praktek-praktek predatoris ini, praktek oligarki industri tambang ini menjadi sadar bahwa eksploitasi ini memberikan impact yang multi kompleks. Kerusakan lingkungan, hutan habis, terjadi banjir. Belum lagi bicara soal environmental ethics, etika lingkungan. Bukan saja penggusuran hutan itu berdampak kepada manusia, tetapi ada makhluk Tuhan yang namanya flora dan fauna juga punya hak untuk hidup. Cacing juga punya hak untuk hidup, tapi sudah digusur oleh mesin-mesin tambang. Ya, cacing sudah mati habis, kemudian juga burung. Tidak ada lagi burung yang menyanyi di pagi hari bersarang di pohon kayu. Burung juga perlu happy, enjoy dengan komunitas, burung flora dan lain sebagainya. Itu hal. Ini menyangkut soal environmental ethics, etika lingkungan. Dan ini yang tidak ada di dalam rumus atau kalkulasi para industri tambang dan kelapa sawit. Logikanya adalah membabat hutan. Ya, tidak pernah berpikir bagaimana mempertimbangkan juga makhluk yang lain selain makhluk manusia. Flora dan fauna. Namanya environmental ethics. Dan ini menjadi grammar negara-negara dunia, organisasi dunia, bahwa stop eksploitasi alam. Karena ini menyangkut hajat hidup manusia, makhluk yang ada di dunia, apalagi Kalimantan Selatan atau Pulau Kalimantan yang katanya sebagai paru-paru dunia. Jadi paru-paru ini sudah bolong karena hutan sudah habis. Misalnya Kalsel ini memiliki luas area itu lebih 3 juta. Lebih separuh nih areal ini sudah menjadi industri kelapa sawit dan tambang batu bara. Bahkan perkampungan pun di industri digali tambangnya, misalnya di Kintap, di Kecamatan Satu dan di beberapa tempat yang lain. Tanpa memperhatikan psikologi sosial masyarakat lokal. Karena logika keserakahan, logika predatoris itu yang menjadi, yang mendrive para pengusaha sehingga tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang ada adalah keserakahan ekonomi yang ada. Kawan-kawan, saya ingin menjelaskan eksploitasi sumber daya alam bukan hanya di Kalimantan Selatan, hampir di semua daerah. Bukan sekedar aktivitas bisnis ekonomi semata. Tetapi acap kali bukan acap kali, dan faktanya iya, menjadi instrumen persekongkolan antara aktor bisnis dan politisi. Khususnya menjelang kontestasi demokrasi atau pilkada. Dalam kasus di Kalimantan Selatan, tambang menjadi political bargaining, political transaksional antara pengusaha dan calon kepala daerah, antara pengusaha dan pemilik partai. Jadi ada perselingkuhan antara politisi dan pengusaha.
di mana tambang menjadi barter politik dan menjadi subverting finansial bagi calon kepala daerah. Saya melihat, dan ini juga di daerah yang lain, tambang bukan sekedar aktivitas ekonomi semata, tetapi sudah menjadi instrumen persekongkolan para aktor, para oligarki politik dan oligarki tambang batu bara dan oligarki kelapa sawit untuk sebuah perebutan kekuasaan politik di daerah. Akibatnya apa? Kepala daerah yang terpilih menjadi sandera dari pemilik modal atau pengusaha tambang, menjadi kacung dari cukong-cukong yang membiayai kepala daerah itu. Regulasi yang diproduksi, yang dibuat oleh eksekutif maupun di legislatif, apalagi anggota legislatifnya adalah mayoritas pengusaha tambang atau yang berlatar belakang bisnis. Tentu saja kebijakan yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam harus menguntungkan, ya, aromanya berbau aroma tambang atau kelapa sawit. Karena aktor yang ada ini adalah aktor yang memiliki jaringan dengan oligarki tambang. Ini persoalan tersendiri kalau kita lihat dalam konteks ekonomi politik kebijakan publik. Bagaimana sebuah kebijakan bisa merepresentasikan bagi semua warga kalau kebijakan itu bau amis beraroma tambang? Karena orang-orang yang terlibat di dalam kontestasi itu adalah orang yang memiliki relasi dengan industri tambang dan juga kelapa sawit. Kasus Kalimantan Selatan menjadi satu fakta, menjadi empirical evidence pilkada dan tambang. Saya sudah menulis buku soal relasi kuasa antara politisi dan bisnis. Itu bagikan dua sisi mata uang yang sangat erat kaitannya. Saudara sekalian, sahabat semua, ini diskusi yang menarik, yang tidak habis-habisnya kita perdebatkan, perbincangkan. Mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam dan secara jelas di dalam pasal 33 Konstitusi negara bahwa negara punya legitimasi untuk mengatur semua. Tetapi faktanya yang ngatur semua ini adalah korporasi dan investor. Baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kita yang mendapatkan berkah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, negara yang kaya sumber daya alam, belum berbanding lurus dengan tingkat dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai leading argumen bahwa ini karena persoalan regulasi yang tidak memihak kepada kepentingan publik, regulasi yang ada, kebijakannya ada, sekedar memihak kepada korporasi. Dan iup-iup izin usaha tambang itu menjadi satu alat politikal transaksional, menjadi barter-barter politik antara pengusaha dan penguasa di daerah, sehingga sumber daya alam masih menjadi problematik bagi warga walaupun dieksploitasi sekian tahun secara masif tapi tidak mensejahterakan. Tulisan-tulisan yang banyak kita baca bahwa benar negara yang kaya sumber daya alam itu akan termanjakan oleh alam itu sendiri karena merasa memiliki
rich in natural resource. Tapi negara yang maju seperti Jepang, Korea, Taiwan, khususnya di negara Asia Timur, tidak sekaya Indonesia. Tapi dia bangun adalah human resource, sumber daya manusianya. Nah, sebaliknya kita ini dimanjakan sumber daya alam. Akhirnya sumber daya alam kita perlakukan secara serampangan dengan kebijakan-kebijakan, apalagi revisi undang-undang mineral dan batu bara itu lebih menguntungkan para oligarki bisnis, khususnya pengusaha tambang, ketimbang bagaimana undang-undang ini memihak kepada kepentingan publik. Ini yang terjadi kita ini, sehingga apa yang diimajinasikan oleh Profesor Gerard Hardin, apa yang terjadi hari ini, betul-betul satu refleksi yang tergambar dalam pemikiran Profesor Hardin. Negara ini semakin rusak, dan negara yang kaya sumber daya alam itu penguasanya terjebak dalam elite capture corruption. Dalam kasus Indonesia, banyak kepala daerah yang masuk penjara akibat mengeluarkan iup-iup izin dan praktek korupsi yang tidak prosedural. Kemudian masifnya industri tambang yang ilegal dan melibatkan oknum aparat keamanan. Kita bisa lihat, saksikan dalam konteks kasus di Kalimantan Selatan. Kasus tanah longsor Jalan Negara Ambruk di Kecamatan Satui itu merupakan satu gambaran bagaimana bad governance, bad corporate governance practice, tata kelola tambang yang buruk, yang carut-marut, yang tidak lagi memperhitungkan bagaimana dampak lingkungan, warga lokal. Yang ada di dalam pikiran para pengusaha ini adalah logika keserakahan, bagaimana mengakumulasi sumber daya alam untuk memperkaya diri dan para kroni bisnis dan kroni politik dan jaringannya. Sekali lagi, ini satu gambaran buram di negeri ini. Pengelolaan sumber daya alam perlu dibenahi, regulasi yang benar, tata kelola korporasi, good corporate governance ini perlu kita perhatikan supaya masyarakat juga bisa menikmati kekayaan sumber daya alam. Tidak seperti hari ini. Alam dieksploitasi sejak zaman Belanda sampai hari ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kejahatan masyarakat rakyat Indonesia. Kasus Om Bilin, timah di Bangka Belitung cukup menjadi pelajaran sejarah yang berharga bagaimana sumber daya alam dieksploitasi. Timah di Bangka Belitung tidak mensejahterakan bagi masyarakat lokal. Begitu juga di daerah yang lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian di Sulawesi Tenggara yang kaya dengan perusahaan tambang emas, di Bombana Selatan, kemudian di Morowali, Sulawesi Tengah, justru pekerja-pekerja asing, khususnya tenaga kerja dari Cina, yang banyak memenuhi, menghiasi industri-industri ekstraktif di negeri ini, bukan warga lokal. Ini sebuah keprihatinan bagi kita semua sebagai sebuah bangsa yang kaya sumber daya alam, tetapi sumber daya alam kita dinikmati oleh segelintir orang. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, ini saya sengaja sampaikan pada konten kali ini untuk mengingatkan kembali perlu negeri ini dibenahi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Bukan dikelola secara serampangan, akibatnya terjadi konflik sosial, penggusuran lahan, kemudian kriminalisasi yang terjadi di daerah yang memiliki industri ekstraktif di negeri ini. Terima kasih. Dan konten ini supaya tetap eksis,
Jangan lupa sahabat-sahabat semua, share, like, and subscribe. Supaya konten ini tetap menampilkan isu-isu aktual, baik isu ekonomi politik, persoalan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian Anda, atas kebersamaan Anda, sahabat UHAIB official dimanapun Anda berada. Salam daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.